dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk keseluruhan peristiwa mulia hari ini, marilah kita mempersembahkan bangsa dan negara kita kepada Bapa, agar semua kekacauan ini dapat diatasi, dan jangan biarkan tangan-tangan jahat menghancurkan bangsa dan negara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan sebuah lagu Mada Bakti 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda,
Ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mari sekarang kita menyiapkan doa tahun yubileum 2025. Mari kita berdoa dan sebentar akan dilanjutkan dengan
himne Pesiarah Pengharapan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu,
abadi. Dalam siara aku berserah. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madabakti nomor 163. Hai praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Hai praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Pada Ekaristi Kudus pada hari ini kita berdoa untuk Pastor Alex Lete yang bersyukur atas rahmat ulang tahun imamat pada hari ini, dan juga untuk Saudari Maria Goretti Noge yang bersyukur atas rahmat usia ulang tahun yang ke-51 pada tanggal 30 Agustus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pada Ekaristi Minggu Biasa yang ke-22 pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita sampai pada sebuah refleksi diri atas pertanyaan-pertanyaan yang akan kita renungkan dalam sabda Tuhan. Beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan hari ini. Dihormati tentu menyenangkan. Jika kita melakukan sesuatu dan hanya mengejar kehormatan, maka kita sudah mendapatkannya. Namun, apakah itu sungguh bermakna dan berguna untuk keselamatan kita? Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyesali dosa-dosa kita agar layak mengikuti perayaan agung ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang menghampakan diri menjadi manusia lemah seperti kami, kecuali dalam hal dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah dihina, disiksa, dan dibunuh, disalib di antara para penjahat, agar dapat
memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri
untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, tanah milik-Mu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas.
dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dengan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengentara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu,
atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Semangat. Pada pagi hari ini kita telah hadir untuk merayakan iman kita melalui Yesus Kristus yang telah bangkit menebus dosa-dosa kita. Atas kesadaran itu kita datang merayakan iman kita dengan memuliakan Tuhan, berdiri, duduk, berlutut, bernyanyi, menjawab secara liturgis sapaan imam dan antara imam dan umat, dan kemudian mendengarkan sabda Tuhan itu sendiri. Maka ketika kita hadir di dalam gereja, bagaimana fokus kita ketika kita sudah duduk dan melihat gereja ini atau dimanapun kita merayakan Ekaristi, ketika kita mengamati tabernakel, ketika kita mengamati salib Kristus, pertanyaannya, apakah hanya sekedar kita amati atau ada refleksi yang lebih mendalam ketika kita melihat Kristus yang disalib? Kalau secara umum, dalam refleksi secara umum, Kristus yang wafat di salib untuk menebus dosa, dan pada akhirnya ia bangkit. Mengapa Kristus mati di kayu salib? Salah satu contoh adalah bahwa Kristus merendahkan diri untuk keselamatan kita, berkorban untuk keselamatan kita. Artinya, kita ditebus bukan melalui sebuah kesombongan dari apa yang kita imani, tetapi dari sebuah kerendahan hati kita memperoleh keselamatan. Rupanya itu jalannya, bukan jalan kesombongan. Maka pada bagian kata pengantar tadi dalam buku misa itu, bagian pengantar itu pada misa hari Minggu ini itu mengarahkan kita pada sebuah pertanyaan. Beranikah kita berlomba-lomba berbuat dengan tulus tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Mungkin saja kita dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan di hadapan sesama. Mungkin saja. Tetapi bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dan pengantar dalam buku misa hari Minggu dan hari Raya, itu dikatakan, beranikah kita berlomba berbuat tanpa pamrih
untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Jadi, ketika kita mendengarkan bacaan pada hari ini secara khusus dalam Injil Lukas, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Saya merefleksikan ini, sabda Tuhan ini, seperti diri saya sendiri, seperti saudara-saudari ketika kita mengikuti mungkin perayaan Ekaristi, mungkin misa di rukun, misa syukur, atau misa peringatan arwah, kedukaan. Semua yang hadir mengamat-amati dia. Orang-orang Farisi, orang-orang yang hadir, tamu-tamu undangan itu hadir mengamati Yesus dengan seksama. Maka saya bawa dalam refleksi saya, kita semua yang beriman, apakah kita sudah mengamati Kristus Sang Juru Selamat yang kita sembah itu? Maka tadi, apakah kita sudah hanya sekedar mengamati Kristus yang disalib? Apakah kita sudah mengamati orang-orang kudus, secara khusus Bunda Maria? Kita jawab masing-masing. Kemudian yang kedua, rupanya bukan hanya mereka yang mengamat-amati Yesus, tetapi Yesus juga mengamati mereka. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Jadi, melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Artinya apa? Artinya bukan hanya kita yang mengamati, bukan hanya mereka yang mengamati Yesus, bukan hanya kita yang mengamati Yesus, tetapi Yesus itu mengamat-amati mereka yang hadir, yang berlomba-lomba untuk mencari tempat kehormatan. Itu juga berarti bahwa Yesus, kita tidak hanya mengamati Yesus ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi Ia pun mengamat-amati kita. Mungkinkah kita juga mengejar kehormatan yang dalam tanda kutip di hadapan manusia, sehingga banyak orang yang tertindas, yang dihina, terabaikan? Maka Yesus melihat model mereka, dan Yesus memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka, termasuk juga kepada murid-muridnya. Itu berarti memberikan juga nasihat dan memberikan peringatan kepada kita. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, duduklah di tempat, sudah disediakan tempat kehormatan, ya datang, duduklah di belakang. Tapi kalau di gereja biasa, semua sebenarnya bisa duduk di depan. Tapi kalau sampai di depan sini, menjadi petugas liturgi yang anak-anak muda, ya masuk seminar dulu tuh, sampai jadi pastor, seperti itu. Saya itu biasa kalau di acara-acara perkawinan, apalagi waktu mungkin Pastor Nando waktu di Toraja, ya, kalau pergi acara-acara itu ya jangan sampai kita mau codo-codo duduk di depan, ternyata tempatnya orang yang keluarga yang berbahagia, mungkin tempat duduknya mereka di situ. Nah, ikut-ikut kita duduk di situ. Ini salah satu contoh. Lalu kemudian Yesus mengatakan yang berikutnya, apabila engkau mengadakan suatu pesta, perjamuan, makan siang, malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, keluargamu, orang-orang yang kamu kenal saja. Tetapi dengan mengundang mereka itu, ya mereka bisa membalasnya, nanti diundang juga. Tetapi Yesus mengatakan, undanglah juga orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta.
Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa seperti keluargamu mungkin yang bisa membalas undanganmu. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, mungkin terkadang kita lupa untuk mengundang mereka dan sebagainya karena kita tidak mengenal mereka, atau juga mungkin kita berpikir, bisa juga apa yang bisa mereka balas untuk kita, untuk saya. Dan memang betul, Yesus sudah memperingatkan ini orang-orang yang hadir pada waktu itu, berlomba-lomba untuk mencari tempat kehormatan supaya mendapat penghormatan. Tetapi kalau orang-orang kecil dan sederhana mungkin tidak bisa memberikan penghormatan kepada mereka. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa orang-orang itu memang tidak bisa membalas, tetapi kamu harus berbahagia karena engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sejauh kita percaya ada kebangkitan, kehidupan kekal. Kalau kita tidak percaya, ya jadi jangan didengar ini, dimasuk kiri keluar kanan saja. Maka pada bagian pengantar dalam doa pembuka, itu dalam doanya pada hari Minggu biasa yang ke-22, ya Tuhan, ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, untuk pertanyaan mendasar agar mampukah kita berlomba-lomba mencari kehormatan di hadapan Allah, itu tidak mudah. Dibutuhkan bukan pertama-tama uang, make up, apalagi fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Tetapi yang paling pertama pondasinya adalah kerendahan hati. Fondasi pertama kita diselamatkan itu adalah pengosongan diri. Yesus yang merendahkan diri untuk keselamatan kita. Baru poin-poin berikutnya. Jadi tidak gampang ini rendah hati. Ada yang dibuat-buat, ada juga yang tidak. Tapi semoga yang dibuat-buat itu akhirnya menjadi kerendahan hati yang sungguh-sungguh tulus. Biasa begitu. Ada yang dibuat-buat akhirnya menjadi tulus. Begitu jalan-jalannya seperti itu. Kadang-kadang juga langsung memang ini tulus ini. Itu. Maka dalam doa pembuka tadi, ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu sehingga kami mau menyadari kelemahan kami. Ya, terkadang buah dari kerendahan hati adalah menyadari kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kelemahan saya sulit untuk meminta maaf kalau saya salah. Kelemahan saya itu kalau misa selalu datang terlambat. Itu kan bagian, jangan sampai ini dilihat sebagai hal yang biasa. Ini kalau ini menjadi hal yang biasa, ini sesuatu yang menyombongkan diri, ya biasa gitu. Jadi kalau kita rendah hati, jadi kenapa bisa? Akhirnya tidak terulang lagi pada minggu berikutnya, Itu buah dari kerendahan hati, menyadari kelemahan, menyadari orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah ketika kita membuat acara sehingga kita mampu mengundang orang-orang yang tidak dapat mungkin membalas kita, ketika kita membantu bukan hanya orang-orang yang bisa nanti membalas budi kepada kita, tetapi mungkin mereka hanya bisa berdoakan kepada kita dan andalannya hanya bilang terima kasih. Ya kalau memang tidak bisa dibalas, ya palingan bilang terima kasih dan juga berdoa seperti itu. Dan kalau saya renungkan dalam perjalanan panggilan untuk menjadi imam, kalau kita tidak rendah hati akan sulit untuk menjalani panggilan, tidak akan bahagia. Tetapi apakah saya sudah rendah hati? Belum, masih proses melalui berbagai pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Begitu Pastor Nando. Ya, jadi Pastor Nando, para pastor di sini yang pernah bertugas, Pastor Nathan pernah tugas di Mamasa pada waktu itu, ya belum pakai naik motor, masih jalan kaki dan kuda, ya butuh juga kerendahan hati itu. Ketika tiba di sana, harusnya mereka bilang, "Pastor,
ini kopi dan sebagainya. Bisa saja mungkin orang di stasi bilang, kotornya kakinya baru tiba. Dia datang juga pas-pas kita tidur siang. Bisa saja seperti itu toh. Pastor Agus dulu juga, Pastor Nando juga di Rembon, lalu kami juga di Mamasa. Itu ada 21 stasi di Mamasa. Ya. Di stasi-stasi itu ada yang hanya 5 kakak, ada yang hanya 6 kakak, ada yang hanya 2 kakak, tetapi 1 kakaknya biasa tidak ada di tempatnya mereka, dan mereka belum punya gereja. Dan ketika kita datang ini, kita bikinkan jadwal seperti ini perayaan Ekaristi. Ya, yang bapak tidak bisa, sudah kurang-kurang mendengar, yang ibu sudah tua, tidak bisa juga ambil bagian. Jadi kalau kita tidak mengamat, tidak merefleksikan bahwa kita tidak hanya melihat Tuhan, tetapi rupanya Tuhan itu mengamati kita seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Jangan sampai kita pilih-pilih ini untuk melayani. Kadang juga seperti itu, untuk apa dilayani ini hanya 2 orang ini, satu tidak tuli-tuli, satu ini tidak bisa berbuat membaca juga tidak bisa. Jadi kalau tidak ada anak-anak yang ikut, ya kita penyanyian pembuka, kita lagi apa lagi? Bacaan pertama, baca lagi Mazmur, bacaan kedua, bacaan Injil, homili, ya kita semua yang ambil. Seperti itu. Ya mereka modal hadir, itulah iman. Lalu berikan komuni, lalu setelah itu kita duduk bersama. Ya, itu sulit, tetapi syukur melalui refleksi dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang diikuti, kita selalu diajak itu bukan hanya merayakan iman kita, tetapi juga merenungkan iman kita. Bahwa Tuhan itu, kita mengamati Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, tetapi bagaimana cara kita mengamatinya. Apakah biasa-biasa saja, ataukah dengan mengamati Tuhan, kita memperoleh peneguhan di dalam iman kita. Selanjutnya, apa kita juga sampai pada sebuah refleksi diri, bahwa rupanya Tuhan ini mengamati kita. Mengamati kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang berlomba-lomba mencari kehormatan di hadapan manusia. Jika itu terjadi, maka mari kita bersyukur ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita senantiasa diingatkan dan diteguhkan supaya jangan sampai kita jatuh pada kesombongan atas apa yang kita miliki. Mungkin kehidupan rohani, mungkin materi, mungkin otot, mungkin apalagi pengetahuan yang luar biasa, sehingga kita harus mendapatkan itu yang hati-hati. Tetapi mari itu dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama, karena Tuhan sendiri mengamati kita. Semoga kita pun mampu berlomba-lomba mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dibutuhkan kerendahan hati, sehingga kita mampu menyadari kelemahan kita dan kita mengubah untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan oleh karena kerendahan hati Tuhan yang kita imani, sehingga dari sanalah terjadi penebusan dan kita dibangkitkan. Semoga kita pun juga mampu mendapat kehormatan di hadapan Allah oleh karena kita mau rendah hati. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dari surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, penghutan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Marilah kita berdoa kepadanya dengan berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para biarawan dan biarawati dalam ordo-ordo kontemplatif, mereka berdoa dan bermati raga demi keberhasilan saudara-saudari mereka yang terlibat langsung dalam karya kerasulan. Ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan pahala mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar untuk membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa. Dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka semua yang telah terluka dan merasa diremehkan oleh kata-kata dan sikap kami, ya Bapa, semoga mereka berlapang hati memaafkan kami, sehingga mengilhami kami agar selanjutnya lebih menghargai orang lain. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat usia yang Engkau tambahkan dalam kehidupan imamat Pastor Alex Lete. Semoga dengan rahmat usia imamat yang Engkau tambahkan pada pastor kami, ia senantiasa memperoleh kasih-Mu, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam tugas dan pelayanan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Dan semoga ia pun mengalami sukacita dalam panggilan luhur yang telah Engkau anugerahkan dalam perjalanan hidupnya. Dan semoga Tuhan pula memberkati segenap rumpun keluarganya yang senantiasa mendukung dan mendoakan, dan memberkati semua umat yang ia layani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga bersyukur atas rahmat usia yang ke-51 yang Kau anugerahkan bagi saudari kami Maria Goreti Noge. Semoga dengan usia yang Kau tambahkan kepada saudari kami ini, ia semakin mengalami kasih-Mu di dalam perjalanan hidupnya. Semoga ia boleh menemukan Engkau dalam kerendahan hati dalam perjalanan hidupnya. Berkatilah ia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkatilah keluarganya serta segala usahanya. Semoga melalui kerendahan hati ia boleh melihat rahmat-Mu dalam perjalanan hidupnya, dan pada akhirnya boleh bersyukur dan memuliakan Engkau. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah kami, Engkau memberi dirimu secara tuntas kepada orang-orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagimu dan bagi setiap orang di dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo,
Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Ku akan dikau. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam pesiarahan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Minggu 31 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 23 dan 24 Agustus 2025 sebesar Rp15.560.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.936.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.265.000. Sumbangan dari NN sebesar Rp2.500.000. Ibu Idawati sebesar Rp500.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Damianus Iren dengan Angelina Gonda, pengumuman ketiga. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica, pengumuman ketiga. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karia, pengumuman ketiga. Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Teisman, pengumuman pertama. Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto, pengumuman pertama. Pertemuan lansia akan diadakan Sabtu 6 September jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Misa Jumat pertama dan Salve diadakan pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.00 di gereja. Seksi liturgi PKRA mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan pelatihan petugas liturgi PKRA yang akan berlangsung mulai hari Jumat tanggal 5 September sampai tanggal 7 September 2025 sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan pada masing-masing koordinator grup liturgi
dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi bersama. Sehubungan dengan kondisi Kota Makassar yang kurang kondusif, maka drama musikal dengan judul A Star Is Born yang semula akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2025, ditunda hingga situasi Kota Makassar sudah kondusif. Jadwal pertunjukan akan diinfokan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi. Saya Pastor Jaya Hilarius bersama Pastor Vikaris Mamasa, Pastor Edward, serta Depas Paroki Mamasa, umat Paroki Mamasa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui kehadiran Pastor Agus Kalepe sebagai Pastor Paroki di Paroki Kristus Raja Andalas, melalui kehadiran Pastor Nathan, Pastor Nando, Depas, dan umat di Paroki Kristus Raja Andalas ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk mencari dana dalam proses pembangunan lokasi di tempat ziarah Bunda Maria Segala Bangsa Pena, yang secara khusus itu proses pembangunan gereja ziarah di Pena. Pada tanggal 2 Agustus yang lalu, puji Tuhan sudah ada peletakan batu pertama oleh Bapak Uskup sendiri di Pena, sehingga harapan dan doa Bapak Uskup agar proses pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan peneguhan kepada kami bahwa tempat ziarah ini adalah milik keuskupan, milik semua umat Katolik secara khusus di Keuskupan Agung Makassar, sehingga tentu kalian yang akan perhatikan, kalian yang akan rawat, tetapi untuk proses pembangunannya itu dibangun bersama-sama dan diarahkan untuk bagaimana caranya ke paroki-paroki yang ada di Makassar untuk saling bahu-membahu dalam proses pembangunan gereja kudus ini di lokasi Ziarah Pena. Dan beberapa hari yang lalu, hari Kamis sore, saya mencoba menghubungi beberapa pastor, dan ketika menghubungi pastor paroki, Pastor Agus, lalu rupanya di minggu kelima ada kesempatan untuk mencari dana bagi paroki-paroki yang ada di daerah. Dan dalam hal ini itu tinggal 2 hari. Lalu saya mengatakan siap pastor, tetapi besok hari Jumat pagi saya infokan, karena untuk mencari hasil bumi dan kesiapannya itu tidak mungkin pastor sendiri. Ada panitia, kalau mereka siap ya kita gas, kalau tidak siap ya apa mau dibikin, seperti itu. Dan rupanya mereka dengan penuh kerendahan hati bersedia, dan ketika mereka bersedia itu harus urus sana sini dan sebagainya, menghubungi entah orang di stasi atau orang yang mereka kenal. Dan akhirnya pada Jumat pagi kami mengatakan kami siap pastor. Lalu sorenya berangkat, lalu kurang lebih jam 5 pagi kah atau setengah 5 tiba di paroki ini pada hari Sabtu. Dan kemudian paginya masih siang-siang itu mereka masih beres-beres untuk mengatur dan sebagainya. Itu. Untuk itu kami dengan
rendah hati mohon dukungan dan doa secara khusus untuk umat di paroki Andalas ini untuk membantu dan mendukung proses pembangunan sekaligus juga persiapan siara keuskupan di Pena itu pada bulan Oktober yang akan datang. Itu pada tanggal 25 sampai 26 Oktober. Diharapkan juga mungkin untuk ini karena siara keuskupan kepada Bapak Ibu yang masih sehat, yang masih segar, yang masih kuat dapat mengikuti siara keuskupan ini. Kalau saya lihat yang datang biasa ada juga yang dari Parepare sudah bungku-bungku dan sebagainya, putih-putih rambutnya, tetapi masih berusaha datang untuk ikut ziarah. Biasa banyak masukan dan sebagainya yang disampaikan, entah itu air dan seterusnya, bisa dikerjain tapi satu-satu, dan hal-hal yang mau dikerjakan ini semua butuh dana dan tidak bisa kalau tidak saling bahu-membahu seperti itu. Dan juga melalui kehadiran lokasi siara Pena di Kabupaten Mamasa itu salah satu juga menghadirkan wajah gereja di tengah masyarakat umat Katolik yang dalam artian lebih umat Protestan itu lebih banyak, tetapi umat Katolik yang hadir meskipun sedikit menghadirkan wajah gereja. Bagaimana ketika ada kegiatan dan sebagainya itu mendatangkan sukacita entah kehidupan ekonomi masyarakat di Mamasa dan orang-orang yang ada di sana. Dalam artian gereja Katolik umat yang sedikit dapat memberikan kontribusi yang dapat memberikan sukacita kesejahteraan bagi orang-orang kecil dan sederhana di tidak semua ya di secara khusus di Kabupaten Mamasa. Untuk itu mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu untuk proses yang pelan-pelan berjalan ini supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga kita yang mengamati Tuhan dan Tuhan sendiri yang mengamati kita, ini kita mencari kehormatan itu di hadapan manusia atau demi kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini juga kami berpikir Tuhan Yesus ini lihat-lihat apa yang kau bikin, sudah kau pelayanan, sudah kau kesana kemari, lihat-lihat kau juga itu stasi, lihat-lihat kau juga itu tempat lokasi siara seperti itu. Jadi ya, tapi karena dilihat-lihat ya bagaimana caranya ini supaya Tuhan tidak hanya melihat kami, tetapi juga melihat kita semua secara khusus umat di paroki Kristus Ranja Andalas ini. Dan yang terakhir kita tidak bisa membalas, tetapi yang membalas itu adalah Tuhan itu sendiri dan kami hanya bisa mendoakan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Pastor Jaya, Pastor Paroki Santo Petrus Mamasa, Kevikepan Sulawesi Barat. Kecil-kecil begini petarung. Ya, daerahnya begitu luas melayani satu kabupaten. Kalau Andalas hanya berapa kelurahan. Kalau teman kami Pastor Jaya ini kebetulan adik, dia melayani satu kabupaten. Kecil-kecil begini ganas. Ya, maka mereka datang dengan penuh kerendahan hati untuk mengetuk pintu hati kita semua. Di bawah ada disiapkan beberapa hal yang dapat kita ambil, kita bawa pulang, dan jangan lupa dibayar. Ya, di tangan kita juga ada amplop yang mungkin bisa kita gunakan untuk diisi. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan pemberian sekecil apapun akan sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan. Ya, mari kita menolong, membantu dan berbela rasa dengan saudari-saudara kita seiman, umat Katolik Paroki Santo Petrus Mamasa dengan bantuan kita. Kalau di amplop tidak tertera banknya, seingat saya Bank BRI, ya, seingat saya Bank BRI. Terima kasih Pastor Jaya dan umat dari Paroki Santo Petrus Mamasa yang sudah datang. Sekali lagi di bawah ada banyak hal yang disiapkan. Fresh from jungle, masih segar dari hutan, dari pedalaman Mamasa yang butuh madu hutan untuk semakin berenergi menyongsong bulan yang baru. Ada banyak stok di bawah ya. Campur-campur telur ayam kampung itu bisa full power sepanjang hari. Saudari dan saudara, ini saja beberapa tambahan. Mari kita berbela rasa dengan penuh kerendahan hati menolong dan membantu saudari-saudara kita di Paroki Santo Petrus Mamasa. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari segala rencana dan harapan-harapan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.